Uh. Yeah. Uh. Yeah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Rifki. Jadi di sini gue akan melanjutkan video tutorial Laravel ya, yang sempat tertunda waktu video tutorial yang terakhir tuh yang gue lihat tuh video routing. Kalau kalian lihat di channel gue itu routing, kalau kalian belum nonton, kalian bisa nonton aja di samping kanan atas ya, itu udah gue cantumin videonya routing. Nah, itu kalian bisa tonton dulu sebelum lanjut ke sini. Jadi kali ini kita akan bahas, jadi ini sebenarnya ini gue langsung aja ke bahas poinnya, yaitu pembahasannya tentang yang namanya itu masih nih, yang namanya itu adalah ini gede ya, kita cari namanya MVC. Nah, MVC itu pada PHP ya, pada bahasa pembukaan PHP atau Laravel lah, disebutnya Laravel. Jadi sebenarnya MVC ini di Laravel, di PHP natif pun ada gitu ya. Jadi bukan cuman di Laravel atau cuman di CI juga kan ada ya MVC gitu. Cuman di PHP natif pun ada. Kalau kalian mungkin udah pernah yang namanya bikin CRUD ya, CRUD create, read, update, delete, itu semuanya bergantung meliputi semua yang namanya MVC ya kan. Kalau kalian udah sampai bikin CRUD, itu kalian udah meliputi semuanya namanya MVC. Jadi ini sebelum gini kita ini dulu ya, kita MVC itu apa. Jadi MVC itu adalah model, terus model, terus V-nya adalah itu view, C-nya itu adalah controller. Nah, di sini kita bakal bahas satu-satu, apa itu model, apa itu view, apa itu controller. Di sini gua ini dulu ya. Nah, view. Nah, kita bahas yang awal dulu dah. Model. Secara singkatnya, model itu adalah tempat untuk kita menyimpan satu tabel dalam database. Ibaratnya model itu bisa diartikan sama dengan atau database. Nah, kurang lebih gini. Model atau database. Jadi model itu sama aja dengan database. Jadi penyimpanan data juga itu. Cuman kita kan kalau di Laravel itu model itu disimpan dalam migrasinya kan. Di dalam migrationnya tuh disimpan dari migration. Terus kita bikin model biar kita bisa nge-generate langsung ke database-nya ya kan. Nah, di model ini jadi ini buat nyimpen data-data dummy-nya. Jadi yang udah ada data-data dummy-nya di dalam database, di dalam tabelnya, yang ibaratnya kalian udah bikin tabel, udah bikin kolom. Nah, di kolomnya tuh udah ada data-data semua itu, misalnya ID-nya, namanya, misal ID, pokoknya udah ada data-data dummy-nya. Nah, itu data-data dummy itu kalian simpen di model. Nah, itu yang disebutnya dengan model. Jadi model itu ibaratnya singkatnya tuh buat nyimpen data-data yang ada di database. Ibaratnya disimpan di situ lah semuanya. Gitu. Jadi tujuannya model di sini buat disimpan di situ adalah itu nanti ketika kita melakukan namanya itu CRUD. Jadi di CRUD itu semuanya dikontrol di model, bukan dikontrol di model, sebenarnya kita melakukan CRUD itu pasti butuhnya model ya kan, karena kita buat karena kita nyimpen data-data yang ada di dalam database itu di dalam model. Jadi misalnya kita create itu kan ibaratnya insert kan, masukin data ya, kita kan harus masukin datanya lewat model kan ya kan. Jadi nggak bisa kayak kita masukin nggak tanpa model gitu, nggak bisa kalau dalam Laravel ya kan, kalau dalam Laravel. Nah, kalau PHP
Mungkin kalau kalian pernah pakai PHP natif, kayak lihat video gue tutorial sebelumnya yang tutorial PHP natif dan MySQL ya kan, yang menggunakan Laragon, itu PHP apa namanya, modelnya itu disimpan dalam bentuk langsung database-nya asli ya kan, nggak disebut dalam, kayak nggak dibuat dalam file modelnya atau di dalam codingan modelnya, enggak gitu kan, cuman itunya dalam langsung database. Jadi overallnya kayak gitu ya kan. Nah jadi yang kalau misalnya kalian bisa simpulin, PHP itu sebenarnya ada MVG-nya, MPHP natif itu, cuman nggak terstruktur, maksudnya nggak konsep, nggak kelihatan konsepnya gitu. Kalau Laravel itu ada konsepnya gitu, kurang lebihnya kayak gitu ya. Nah pokoknya kayak gitu. Nah Vue, sebentar. Nah Vue itu ya sesuai dengan namanya, Vue itu adalah tampilan atau UI-nya lah, tampilan depan atau UI-nya. Nah ibaratnya Vue itu adalah tampilan depan atau UI-nya. Nah Vue itu adalah tampilan UI-nya. Jadi Vue ini buat nampilin apa yang dihasilkan oleh controller itu nanti kita kedepanin. Ibaratnya Vue itu tampilan depan lah, UI-nya lah, ibaratnya front end-nya lah, kliennya lah kalau kalian tahu lah ya. Itu jadi buat Vue itu buat yang apa, tampilan-tampilan yang ditampilkan kepada si pengguna. Jadi pengguna yang mengakses website itu tampilannya apa, misalkan tampilan ini tampil view dashboard, ya udah ditampilin tuh view dashboard ada misalnya ada navbar, ada sidebar, ada header, ada konten, ada footernya ya kan, atau ada segala macam, ada datanya. Nah itu Vue pokoknya, kurang lebihnya begitu. Nah kita main secara singkat aja ya. Lalu lanjut ke controller nih. Controller ini apa nih ya kan? Controller ini adalah tombak ujungnya lah, ibaratnya kuncinya lah, kunci dari model dan view-nya. Jadi tanpa adanya controller kita nggak akan bisa namanya bikin CRUD. Ingat, kita nggak akan bisa bikin CRUD ya, karena controller ini itu sama dengan kita ngatur validasinya atau main logikanya. Validasi atau logika, controller itu validasi. Jadi kita ngekontrol semua data, semua model nih. Model ini kan tadi yang kita sebut adalah buat penyimpan data yang ada di database kan. Controller itu adalah dia buat ngontrol semua yang ada di data yang ada di database, ngontrol di model, ngontrol di view, sama ngontrol satu lagi yaitu nantinya ada route ya kan. Nah cuman di sini sebutinnya kita bahasnya MVC aja gitu. Pokoknya ini controller itu buat ngatur si view sama si database. Jadi si model sama si view ini itu diatur di controller, kurang lebihnya begitu. Nah validasi logika seperti apa nih ya kan, misalkan kalian mau bikin create ya kan, CRUD create. Nah create berarti kan, create itu kan artinya apa namanya, kalian masukin data kan ke database. Nah gimana cara masukinnya? Kalau di PHP natif, kalau kalian ngerti, misalkan kalian udah ngerti PHP natif, misalkan ada insert kan, insert ya kan, into ya. Nah insert into misalkan kayak gitu, bikin validasinya kan, bikin masa query-nya lah. Nah query ya kan, kalau PHP natif kan bikinnya query kan buat insertnya. Nah query-nya itu kita simpan di controller gitu. Ibaratnya query itu select all from, terus apalagi tuh update set, terus delete all from, apa gitu. Pokoknya kayak gitu-gitulah, kayak select gitu, kayak itu. Pokoknya validasi kayak gitu, itu disimpannya di controller untuk kita bikin curutnya gitu, buat biar cara ke update gimana, biar cara data-datanya dihapus gimana, biar create-nya gimana, biar cara nampilin datanya gimana. Nah itu semuanya di controller, kurang lebihnya begitu. Nah harusnya di sini ada satu lagi yaitu route ya kan, karena ada route. Cuma kan di sini ibaratnya FVC-nya itu nggak disebutin route-nya. Nah route ini apa nih? Route ini jadi ketika si pengguna misalkan kayak gimana ya, pengguna ini ada ini ya. Nah misalkan atau ini nanti bukan sorry mana ya ini ya betul benar ya.
Misalkan ini pengguna nih, gimana ya, nah ini pengguna nih, ini misal orang yang dia ngakses browser nih, ya kan, ini kita gedein aja dah. Nah orang ini ngakses browser ini, sorry. Nah ini tampilan browsernya nih, ini sampai ibaratnya browsernya lah, tampilan browsernya ngakses. Nah ketika ngakses pasti kan di sini ada URL-nya kan, link URL-nya kan. Nah di URL link ini itu kalian ngakses URL linknya, ini disebut dengan root. Karena kalau misalnya kalian nggak ngakses URL linknya, nggak bakal ini kan tampil apa kan ininya, masa nggak bakal tampil view-nya kan. Nah sebelum kita bisa mengakses websitenya, kita harus masukin root-nya dulu, URL-nya. Contoh di sini nih, ini skleidom. Misalkan di sini skleidom misalkan di sini dashboard ya kan, dashboard. Nah ini yang disebut dengan root. Ini URL ini disebut dengan root. Nah kita ngakses root-nya dulu baru bisa. Kalau nggak ngakses ini, kita nggak bakal bisa ke tampilan ini. Kurang lebihnya begitu. Nah ketika sudah, berarti kan artinya ini udah muncul tampilan ini, termasuk view kan. Nah baru ini berarti kita udah bisa ngakses view-nya nih. Nah lalu kalau kita mau ngakses si penggunanya itu mau bisa CRUD misalkan dia mau insert data nih, insert data create. Nah dia harus dulu, harus bisa ini dulu akses kontrolnya dulu, ya kan. Dia harus bisa akses kontrolnya dulu nih, baru dia habis kontrol kita bisa langsung ke model gitu, kurang lebihnya begitu. Nah karena kan yang tadi ini kontrol itu kan validasi logika kan, jadi karena CRUD ini validasi logika CRUD-nya itu disimpan di controller, karena kita mau insert data nih, si pengguna ini mau insert data atau mau update data atau mau delete data atau mau nampilin data, mau lihat data dia harus akses controller dulu. Jadi lewat root, habis lewat root dia dari root kita ngakses ke controller. Nah dari controller kita bisa ngasih request, ya kan, ngasih request ke model. Nah model ini kan tadi disimpannya data kan, simpan data. Nah simpan data, dia ngasih request nih, oh nih dari root dia minta data ini gitu kan, atau misalkan dia mau nampilin data nih, data dia tuh misalkan ID-nya berapa, emailnya apa gitu kan, ada nggak di database gitu kan. Nah dicek tuh di database ada apa enggak, ya kan, dicek nih si model, oh ternyata ada nih, ya kan. Nah baru kalau ada dia ngasih respon ke controller, ya kan. Nah ngasih respon, jadi logikanya itu model sama kontrol itu ngasih request sama respon, bisa request respon, bisa bolak-balik lah gitu kan. Jadi logikanya dia ngasih respon controller, ya kan. Nah kok controller nggak ngasih ke root, nggak bisa langsung ngasih root. Dia harus kalau misalnya datanya udah sesuai, dia ngasih ke root kan, controller, ya kan, controller buat validasi logika kan. Nah data-datanya dia modelnya itu ngasih respon nih, ngasih data ke controller sesuai yang request dari root tadi. Nah dia nggak bisa langsung ngasih ke root. Nah dia harus kirim dulu yang hasil dia dapetin di ini, yang hasil dapetin dari data tadi, dia logika dulu sesuai nih, validasi sama logikanya. Nah kalau misalnya sesuai, dia tampilin di view. Nah tampilin di view, ya udah keluar. Ketika rootnya ngakses view yang untuk untuk nampilin data, ya udah keluar datanya. Kan di sini kita umpamanya buat nampilin data, misalkan bukan ini ya insert ya, misalkan nampilin data nih, ya udah tampilin data di view. Nah buat ngasih view-nya, ya udah si user ini harus ngakses root-nya dulu, baru bisa tampilin view-nya. Kurang lebihnya begitu. Nah untuk penjelasan lebih lengkapnya, kurang lebihnya ada di sini. Nah ini kurang lebihnya begini. Jadi ini gue udah gambarin sebenarnya. Nah pokoknya ini orang user, ya kan. Kalau untuk akses
website itu dia ngasih rootnya dulu ya kan, baru bisa tampilin ke view. Ini harusnya kurang satu nih, harusnya dia bisa ke sini ya kan, harusnya bisa. Nah ibaratnya, nah tapi ini logikanya kalau misalkan dia mau insert data, misalkan mau bikin mau CRUD lah, mau gunain CRUD lah gitu kan, misalkan CRUD. Nah dia kan validasi ya kan, CRUD dia minta request ke controller ya kan, buat CRUD-nya nih gimana. Nah karena kan ini cuma isi validasi logikanya ya kan, belum ada data-datanya kan. Nah kalau mau di select mau di compile lagi validasinya, harus ada datanya dulu. Nah kita ngasih request ke model, nah model sesuai sama data yang dikirim sama root, baru dilempar ke control, ditampilin ke views, baru bisa ditampilin ke user dengan mengakses root yang sudah dibuat, kurang lebihnya gitu. Nah ini udah berapa menit ya? Harusnya 15 menit nih, udah 15 menit. Nah ini yang langsung praktek kita nih pakai Laravel ya. Oke, langsung aja kita langsung praktek ke Laravelnya. Oke. Nah, di sini gue udah buat satu VS Code kosong, bukan VS Code sih, maksudnya udah satu buat project Laravel. BTW ini Laravel 10 ya, bukan Laravel 12 ya. Jadi kalau misalnya kalian nanya ini Laravel baru belum, jadi ini sebenarnya gue belum coba juga sih, cuman nantilah gitu kan. Cuma gue masih nyaman sama Laravel 10 sih sebenarnya, kayak nggak move on aja gitu. Soalnya pada Laravel 12 katanya lebih overpower gitu, VT-nya tuh di bagian VT-nya itu ada update sedikit gitu, itu keren sih. Makanya itu gue pengen cobain sebenarnya. Cuma nantilah ya, nanti kita bahas juga bikin konten lagi. Nah, sekarang kita buat MVC langsung. Jadi setelah nah kalau sebelum kalian nonton ini, kalian nonton dulu ya yang routing sebelumnya, biar kalian ada basic untuk Laravel itu sendiri. Oke, jadi MVC ini gue bakal bagi beberapa part ya. Jadi di sini ada bagi berapa part. Jadi ini bagi sekitar 4 part kayak ya, 4 part. Jadi kan kita bikin CRUD. Di sini kita bikin buat tampilin data dulu, ya kan? Buat tampilin dulu view atau view-nya dulu, ya kan? Bikin tampilin data dulu, yaitu ya kan view-nya. Nah, view-nya itu kan sama aja kalau CRUD read ya kan, read itu aja sama aja dengan view gitu kan. Nah, selanjutnya di part 2 mungkin bakal bikin create, bikin insert, terus part ketiga bikin update, dan part keempatnya bikin delete. Karena kalau misalnya gue jadi satu, itu terlalu lama videonya dan gua ngekstrak videonya terlalu lama gitu. Ini gue males ngeditnya lama juga, jadi gue pengennya yang dikit-dikit aja dulu dah pokoknya ya video-videonya. Oke. Jadi di sini buat tampilan nanti gue pakai Bootstrap ya. Tenang aja pakai Bootstrap. Nah, pertama-tama kalian pergi ke Envy, kalian setting database-nya dulu seperti biasa lah ya kan. Kalau kalian udah nonton sebelumnya, kalian nonton sebelumnya dulu buat setting database kayak gimana ya. Karena gue udah pernah bikin tutorial buat setting database data insert datanya. Di sini contohnya, di sini kita mau nampilin data siswa lah, data siswa aja lah, data student lah ya. MySQL 127 ini gue udah aktifin pakai Laragon. Buat gue pakai Laragon ya. Baik lagi XAMPP gue error, jadi gue nggak mau pakai XAMPP ya. Di sini gue pakai port 3304. Jadi kita ganti dulu portnya 4. Terus nama database kita belum bikin ya. Nama database kita belum bikin. Di sini DB username-nya root password. Oke, kita bikin dulu ya. Atau kita di sini dulu bikin di sini dulu. Apa ya? Misalkan MVC Laravel 10. Nah, gini. Sesuai sama nama file project kita MVC Laravel 10. Oke. Kalau sudah, kalian ini aja close aja. Habis itu kalian pergi ke bagian ini gue lupa, kita bikin dulu modelnya dulu. Kita bikin modelnya dulu buat bikin database-nya, buat bikin migrasinya lah. Sorry, gue lupa nih. Tungguin ya. Ya udah lama nih. Lama banget ya. Kita tulis perintah bikin model belum gue jelasin ya. Jadi perintah bikin model itu kita ketik php artisan make model. Nah, kita bikin modelnya. Nah, nama model apa? Karena kita mau bikin tampil data siswa ya. Terus kita tambahin student. Nih, student. Terus min m. Nah, buat yang nanya min m itu adalah, min m itu adalah sama dengan kita sekalian bikin migrasinya gitu kan. Karena migrasi itu buat nanti database ya kan. Nanti yang migrasinya yang ada di sini nih. Di sini nih, tabel-tabel di sini ya kan.
Nah, habis itu kita tinggal enter aja, tungguin sampai dia muncul selesai. Nah, kita punya dua file baru, yaitu mau app model student di app models student ya. Di sini student udah muncul ya. Nah, ini kita belum apa-apain ya, agak lama nih nomor. Aduh, VS Code itu masih puasa ini guys ya, masih jam 4.29 ya. Ini kita ngabuburit dengan ngoding aja lah ya pokoknya. Terus aduh, ini kenapa nih, fuck lah. Nah, benar. Nah, habis itu kita bikin apa, kita punya satu file baru yaitu create student. Nah, di bagian database migration. Nah, database migration ini baru. Nah, ini BTW kan ini ada tanggalnya 2014, 2014, 2019, 2025. Nah, ini tanggal itu menyesuaikan dengan pembuatan kalian ya. Kayak misalkan di sini kan nih, aduh. Guys. Nah, di sini kan 2025, ini gue tanggal berapa? Tanggal 3 tanggal 3 lagi. Tanggal 6. Tanggal 6 bulan 3, bulan Maret ya kan, tanggal 6 bulan 3 ya kan. Nah, jadi misalkan ini beda, ini nggak apa-apa karena kan ini sesuai tanggal pembuatan kalian gitu kan. Nah, sebentar. Nah, habis itu kalian ini close aja. Nah, habis itu kalian bikin skemanya dulu. Nah, di sini gue mau bikin skema database-nya. Nah, di sini gue mau uncomment dulu ininya. Ini gue nggak mau pakai. Kalian bisa ikutin, nggak apa-apa, ikutin aja karena ini tutorial biasa aja gitu kan. Sini bikin table. Ini kenapa ya setiap record tuh kayak gini mulu ya Allah. Table, terus kita bikin namanya itu. Oke, jadi kita lanjut lagi ya. Aduh, ini gue sebenarnya malas juga nih bikinnya. Habis itu kita bikin biasa aja, kayak kalian bikin di MySQL pakai PHP-Admin ya kan. Kalau misalnya kalian pakai PHP native, biasanya pakai PHP-Admin ya kayak biasa. Kita bikin ID-nya dulu, yaitu ID student, yang dimana kita bikin jadi auto increment. Nah, tapi di sini karena kita bikinnya di migration-nya atau di skemanya ya kan, untuk bikin auto increment atau biar sekaligus primary key-nya bisa langsung di primary key, itu kita pakai big increments. Ini mana snippetnya, cok? Ya Allah, gue takut salah nulis nih guys. Setahu gue kayak gini nih, gue takutnya salah nulis nih ya kan. Nah, kalau nggak ada snippet kan, nah baru ada nih snippetnya nih. Nah, big increments ID. Nah, ini di sini ID-nya bukan ID. Nah, kita jangan ID student aja, ID students lah. Ini kan ibaratnya siswa banyak ya kan, kalau banyak kan S, harus tambahin S di belakang ya. Lalu nah ini kalau ini udah pasti ngegenerate auto increment ya guys. Oke, jadi big increment tuh biar dia langsung auto increment sama langsung primary key gitu kan. Nah, habis itu kalian bikin seperti biasa, misalnya tulisan nama ya, nama lengkap ya, table, yaitu kita bikin sorry kok underscore sih, string kita bikin nama, misalkan nama lengkap misalkan kayak gini, nama, terus abis itu panjangnya lu mau berapa gitu. Misalkan panjangnya di sini gue mau 100. Nah, panjangnya 100. Habis itu tambahin lagi table, table apalagi biasanya ya, nama lengkap biasanya kalau student tuh apalagi, email nggak sih, ada name. Nggak usah, kita email aja, kayak email lagi, string, kita bikin string aja. Terus kita bikin sini email kita bikin 100 aja ya. Terus kita bikin satu lagi apa ya, set ini table, terus kita bikin string juga, kita bikin apalagi ya, propertinya apalagi guys, nomor telepon kali ya, nomor telepon, font panjangnya itu kurang lebih berapa, font itu panjangnya berapa guys? Biasanya font itu
panjangnya itu 0821. Oh iya 12 pakai koma. Ini masih merah coy. Nah satu lagi mungkin table, mungkin satu lagi itu adalah kita bikin enum. Nah kita bikin enum, terus nama kolomnya itu ini gue bikin jenis kelamin, atau bahasa Inggrisnya tuh kalau jenis kelamin tuh gender ya, gender. Nah karena kan kita ada ini ya, masa ada beberapa isian ya, kita pakai titik koma, pakai tanda kurung kayak gini, terus kita tambahin di sini laki-laki, terus perempuan, begini kurang lebihnya begini. Ini kayaknya L nya gede aja, terus di sini P nya gede, set dah. Nah ini belum ke reload nih, harusnya udah nih ya kan, kita harusnya udah. Kita langsung bikin di table student aja lah ya, biar nggak kelamaan. Nah habis itu di student itu kalian bikin buat ngeprotect. Jadi protect, jadi apa namanya, nah ini kita bikin protected. Nah protected itu fill label. Nah ntar gue jelasin, sabar guys, agak anjir fuck lah. Terus kita bikin di sini. Nah terus itu kita tinggal bikin titik koma. Nah kenapa kita harus ngeprotect kan? Nah kalian kan mesti gitu kan di models ya kan, karena kita kalau misalnya cuma setting di bagian migrasinya doang, dia nggak bakal bisa insert ke database, maksudnya nggak bakal bisa simpen di database gitu kalau misalnya kita belum ngeprotect. Jadi ngeprotect itu karena kan ini yang kita butuhin, ini yang kita tadi keterangin adalah mode itu buat nyimpen data-data yang ada di database, jadi kita perlu ini ya kan. Wah langsung masukin nama kolom yang tadi kita buat, yaitu ada ID student, kita masukin di sini nama kolomnya apa aja, terus jangan lupa koma, karena kalau nggak koma kalian bakal dapat error. Ini karena emang VS Code gua ya kan, jadi jangan maklumin aja. Habis itu kalian bikin nama lengkap di sini. Nah nama lengkap, terus koma, habis itu email, pokoknya masukin nama kolom-kolomnya. Terus kayak gini aja lah ya, font, apa gender ya, gender. Nah kurang lebihnya begini. Nah ini kenapa error lagi guys, mana kan nggak ada error kan, ini kenapa error tablenya? Nah nggak apa dah. Nah udah semua nih. Nah habis itu kita langsung aja kita untuk backtick, atau ini panjangin aja nggak apa-apa, fontnya kita panjangin aja 50 string 50 fontnya. Aduh guys. Nah baru habis itu kita CLS, kita clear dulu. Kalau misalnya kalian pakai Windows, kalau pakai Linux atau Microsoft biasanya CL clear, bukan CLS ya. Nah habis itu kalian ketik aja PHP. Oh iya kita belum buat ininya database, sorry. Di sini gue bakal pakai table plus, jadi gue nggak pakai PHP admin ya, karena udah bosen tampilannya begitu-gitu aja ya kan. Oke, kita udah di dalam table plusnya, jadi kita buka. Ini bekas ini Laravel e-commerce ya, bekas e-commerce nih, apa koperasi ya, ditungguin dulu. Nah ini udah connect nih. Habis itu kita tinggal bikin satu database ya baru, itu misalkan namanya MVC, samain aja ya Laravel 10 begini.
kita terus tambahin di sini UTF yang 84. Oke, tambahin database-nya. Mana tadi nih, kita open. Nah, di sini belum ada tabelnya. Sekarang kita insert dulu atau kita generate dulu PHP artisan migrate. Nah, jadi migrate ini buat nge-push ke database. Tabel-tabel yang udah kita bikin di sini kita push ke ini. Kita enter aja. Semoga tidak ada error. Nah, tidak ada error, guys. Lihat dulu nih. Nah, student nggak ada error. Oke. Berarti kita coba lihat di database. Kita refresh di sini. Kita lihat tabelnya. Nah, udah ada. Di sini student kita buka. Nama kolomnya apa? ID student, nama lengkap, email, gini. Nah, sekarang coba kita buat satu ini dulu. Kita satu buat biar gampang lah. Satu nama lengkapnya nama gua. Gak usah nama lengkap lah ya, Rifki aja gitu. Ya kan? Emailnya Rifki email.com misalkan itu, phone-nya 0821 451 2403. Oke, gendernya ini kan tadi kita bikin laki-laki. Nah, ini udah biarin. Kalau sudah, kalian Ctrl S. Nah, ini udah datanya. Nah, habis itu kalian balik lagi ke VS Code kalian. Nah, kalau sudah, ini harus sudah selesai. Yang bagian ini tadi dihapus saja. Nah, kalau sudah ini kita ini dulu lah, kita nyalain dulu browsernya apa servernya gitu. Kita nyalain dulu, kita CLS, kita clear. Kita biasa ngejalanin server Laravel apa? PHP artisan ser juga bisa tanpa harus serve ya. Kita coba. Nah, ini udah ada jalan di localhost port 8000. Kita ini buka. Nah, kita buka di browser. Nah, ini lagi loading ya untuk ngebuka ininya ya, apa namanya, project Laravel kita. Nah, untuk project Laravel kita biasanya defaultnya begini ya kan. Kalau udah begini berarti kalian udah berhasil ya. Nah, balik lagi ke VS Code ya kan. Pertama-tama kita bikin buat sebelum kita bikin controller, kita bikin ininya dulu lah ya, halamannya dulu lah ya. Nah, sebelumnya di sini kan gue pakai namanya itu Bootstrap ya. Jadi kalian bisa download di sini di introduction dulu ya, gue lupa tadi. Sebentar. Nah, sorry, di download. Nah, kalian download compile CSS dan JS-nya, download aja. Nanti kalian bakal dapetin zip dan kalian ekstrak aja. Nanti kalau kalian udah ekstrak, kalian bakal dapet di bagian sini unduhan. Ini gue nyimpen di unduhan nih. Nah, kalian bakal dapet folder kayak gini. Nah, kalian buka aja. Buka. Nah, habis ini ada folder CS sama JS. Nah, habis itu ini kalian copy. Terus kalian masuk ke folder C. Ini kan gue nyimpannya di tadi projectnya folder C. Kalian cari project kalian, folder project kalian. Itu tadi gue buat ini MVC ya. MVC, mana MVC? Nah, ini MVC Laravel 10. Itu kita bikin di public. Taruh di public. Lalu kalian bikin satu folder lagi namanya assets. Jadi biasanya orang-orang naruh kayak gini tuh bikin kayak gini ya. Seingat gue, ini para Laravel developer ya, biasanya kayak gini, strukturnya kayak gini ya kan. Terus kita bikin satu folder lagi yaitu agak lucu. Nah, jadi ini wajarin ya, laptop gue agak-agak ngawur lah ya. Jadi gue nge-recordnya seadanya aja lah ya. Habis itu tinggal Ctrl V, paste yang tadi kita copy CSS sama JS-nya. Nah, kalau sudah, ini kalau kita lihat lah di Laravel-nya, itu di public, terus di assets udah ada foldernya, ya kan? Nah, kalau sudah, ini close aja nggak apa-apa dah.
Nah, habis itu kalian buka namanya itu resource view. Nah, di sini ada file welcome. Kalian bikin satu folder lagi ya. Satu folder lagi di views ya. Namanya layouts. Jadi struktur Laravel tuh begini kurang lebih biasanya para developernya. Nah, di sini kita bikin file namanya main.blade.php. Nah, jadi Blade ini ada template Blade engine dari Laravel itu sendiri. Jadi ini bisa kalian bisa taruh HTML di sini tapi dengan menggunakan Blade engine-nya Laravel gitu kan. Nah, untuk kita di sini gua bakal ambil link HTML-nya dari Bootstrap ya, biar kita nggak ini lagi. Nah, kita coba lihat di sini. Nah, ini nih doc type HTML. Nah, kita copy, kita paste di sini. Nah, kita rapin coba ya. What begini guys. Nah, di sini HTTPS-nya kalian bisa hapus aja di Ctrl D biar dia ngapus barengan sama yang di script. Set. Nah, ada dua. Nih, ada dua ya. Ada dua. Ini kita hapus backspace. Kita ganti dengan folder yang tadi kita bikin. Ya kan? Di public tadi apa? Ada ini kan asset this CSS bootstrap min CSS kan. Nah, kita tambahin di sini assets. Nah, sesuaiin sama folder yang kita bikin assets. Nah, assets. Nah, kalau kalian mau lihatnya, jangan dulu kalian ganti dulu rows-nya, pergi ke WPHP. Nah, di sini kan ini dia. Kalau kalian belum belajar routing, sini gue nggak bakal ngejelasin routing kayak gimana caranya. Kalian bisa nonton video sebelumnya pokoknya routing ya, yang video gue tutorial routing. Nah, di sini return view-nya kita ganti buat bisa akses mainnya, yaitu pakai layouts.main. .main. Nah, ini kalau misalkan kalian titik main itu apa? Ibarat titik main itu kayak sama dengan kayak gini pokoknya. Jadi slash main di ngarahin ke file inilah, file mainnya inilah pokoknya. Ngarahin ke file mainnya kan ini di dalam file layouts. Nah, buat ke dalam file mainnya kan biasanya kalau di PHP natif kayak gini kan, pakai slash kan. Nah, cuma kalau misalkan kita di Laravel, apalagi di routingnya Laravel itu kita pakai .main. Nah, itu kita nggak perlu nyebutin nama blade.php yang karena nggak perlu, karena kan kita pakainya Blade engine di sini. Jadi kita nggak perlu tambahin blade.php. Beda sama PHP natif, kita harus nyebutin .php-nya. Nah, di sini kita coba lihat hasilnya. Ya kan? Kita refresh. Hasilnya bagaimana? Nah, udah muncul hello world sesuai sama yang ada di main blade.php. Hello world. Nah, kalau sudah kita bikin tampilannya dulu nih. Kita bikin tampilan dulu dah. Bikin tampilan tuh gue mau nambahin sekarang itu navbarnya lah ya, navbarnya lah. Bikin navbarnya dulu. Nah, kita ambil dari Bootstrap aja lah. Malas ya ngoding HTML dari awal, biar cepet aja ya. Jadi ini kan gue lebih ke arah buat bikin konten MVC-nya ya kan. Nah, ini kalau nggak ada tampilan kan jelek. Nah, ini gue bakal ambil dari ininya ya. Bakal ambil dari ininya, kita copy. Nah, kalau udah copy ya. Nah, kalau sudah nih kalian hapus aja hello world-nya. Habis itu kalian bikin sini. Terus sabar guys. Nah, kalian bikin komen dulu. Komennya tinggal Ctrl slash aja. Habis itu kalian bikin di sini navbar. Inilah pokoknya. Navbar. Terus habis itu isinya kita paste aja. Nah, sudah ada ininya ya. Situ kita rapiin dulu ya format dokumen lah ya. Nah, dah. Nah, kalau misalnya kita lihat sekarang di ininya, kita refresh.
Nah, ini udah kayak gini. Cuma gue nggak mau lurus sampai ujung ke tengah gini, gue mau ke tengahin. Cara ke tengah ini tuh kalian tinggal hapus fluidnya aja nih. Kan? Nah, kayak gini aja lah. Kita coba refresh dulu, sabar. Agak lama nih. Nah, jadi ke tengah kan ininya. Nah, jadi ke tengah. Nah, habis itu backgroundnya gue mau ganti jadi warna hijau aja. Ini lightnya itu kita ganti, kalau di bootstrap tuh pakainya jadi sukses. Itu. Ini gue juga lumayan juga sempat pengalaman 1 tahun megang bootstrap, jadi gue masih ada basic di bootstrap masih ada aja, cuman gue udah lama juga nggak megang gitu kan. Dan di sini gue mau hapus tombol search-nya nih. Ini search-nya kayaknya gue nggak bakal gunain, ya. Mana search-nya? Oh, ini kita tambahin dark juga nih. Nah, dark, terus kita tambahin lagi mana search-nya? Oh, ini nih, form input, search-nya ini kita hapus. Terus apalagi nih? Kita mau hapus di drop down sama disable-nya. Drop down sama disable. Ini disable, ini drop down. Oke. Ini link drop down-nya. Nah, harus sudah kayak gini. Cukup. Kita refresh. Tungguin guys ya. Nah, kita sudah ada nih ya, udah semua. Nah, barnya mungkin kita kasih di sini Laravel apa itu yang MVC aja, MVC Laravel 10. Asik, Laravel 10 nggak tuh? Nah, coba refresh lagi. Kita bikin tampilannya, sekarang bikin tampilannya dah pokoknya gini dah, MVC Laravel 10. Oke, sudah. Habis itu gue mau bikin satu lagi yaitu alertnya nih, gue mau bikin alertnya juga nih. Alertnya nah, di sini alertnya banyak nih. Di sini gue mau ambil yang info alert ini nih, info alert ya kan. Nah, kita bikin dulu di sini nih, yaitu di sini alert. Habis itu mana nih info. Nah, ini info. Sorry. Nah, ini rapiin dikit. Nah, teksnya itu mau gue ganti, tapi kita dulu hasilnya kayak gimana. Nah, ini udah lumayan lah ya. Udah tuh asalnya. Nah, kesini gue mau ubah sedikit ini ya, sedikit agak ubah dikit lah ya, gitu kan. Kita tambahin di sini, tambahin H3 kelasnya kita tambahin di sini alert heading heading ya kalau nggak salah. Ini kalau nggak salah heading kayak gini, alert heading. Jadi ini tuh dia buat biar ke tengah aja sih kayaknya. Nah, hello world. H3 nih, kita teksnya mau ganti jadi yang hello world apa, welcome aja, welcome to dashboard. Ini dashboard ya, ibarat dashboard. D-nya gede. Nah, welcome to dashboard. Kita coba lihat sekarang. Tungguin guys, welcome to dashboard. Nah, habis itu kita bikin ininya teksnya kita ganti, kita pakai elemen P. Aduh, snippetnya nggak kuat coy, masa gue bikin ini sih awal sih. Kita ya udahlah.
ini halaman dashboard. Oke, kita refresh. Oke, kayak gini, kurang lebihnya begini ya. Ini gue maunya kayak gini aja ya, kayak gini aja. Nah, sekarang kita sebelum masuk ke MVC, di sini gue bakal ngenalin template blade engine-nya Laravel ya. Jadi gimana caranya itu, kita kalau misalkan ada beberapa navbar nih, ada beberapa halaman, itu kita nggak perlu copy paste satu-satu gitu. Copy paste satu kan, kalau misalnya di PHP natif kan ininya di copy paste, di copy terus pindahin ke bikin halaman baru, bikin file baru, kayak paste lagi terus tinggal ganti ini. Nah, kalau itu kan terlalu ribet ya kalau mau gua. Nah, kalau kayak gitu itu jadi kayak ngeberatin di file lu juga jadinya gitu kan, ngeberatin di file lu, jadi kayak ibaratnya codingan lu jadi banyak gitu. Nah, di sini gue mau buat salah satu di bagian views ini. Di sini kan ini kan dia halaman dashboard ya kan. Nah, atau halaman home. Nah, kita bikin satu file namanya di luar ini ya, di luar layout, di dalam folder view, di luar folder layout. Nah, kita bikin home blade.php. Nah, kalau sudah di sini gue mau bikin di title-nya itu, nanti kan kita bikin dua halaman ya. Jadi ada halaman home sama halaman ini, harusnya link ini kita ganti students. Kita ganti dulu di sini link, mana link. Nah, linknya kita ganti jadi students. Nah, jadi adalah halaman link sama student. Nah, di halaman home di halaman main dulu, sorry. Nah, di halaman main ini bootstrap title-nya kita ganti jadi pakai ikeong. Nah, tambahin yield. Nah, masih nanya nih, yield ini buat apaan ya kan. Nah, ini namanya itu kita ganti jadi title. Nah, tadi kan udah bikin yield title, lalu kita bikin sebelum yield ini kita bikin dulu sini extends. Nah, ini apalagi extends kan, kalian nanya. Tar dulu, sabar. Extends. Nah, kita arahin file yang mainnya ya kan. Kita didikkan jadi dalam folder layouts. Nah, ini pasti kan udah ngerti routing ya. Ini kalau nggak ngerti routing susah jadinya buat kalian sendiri. Layouts main ya kan. Nah, udah. Jadi di layouts main ini kan di home ya, halaman home ya kan. Di sini kita belum bikin routingnya ya. Nah, ini kan di layouts main kan. Nah, ini kalau misalnya kita redirect ya kan, kita redirect ke halaman home. Nah, ibaratnya halaman home ini belum ada HTML nih. Kita lihat apa hasilnya yang ada di halaman home-nya. Kita coba lihat di sini. Kita refresh. Damn. Masih ada. Dan ini ke halaman home lo ya. Ini returnnya ke halaman home loh. Ini bisa diganti dah, home aja dah. Home. Halaman home. Nama halaman home. Nah, ini kalau misalkan kita refresh nggak bisa, kita harus nambahin lagi home. Sini. Nah, home. Ini halaman home loh. Halaman home. Kita lihat lagi. Nah, masih ada kan? Ini kalau misalnya kita refresh lagi, masih ada nih, ya kan? Tampil view-nya. Nah, karena apa? Karena yang tadi kita bikin ada extends, ya kan? Terus, lalu gimana kalau misalkan ininya ke main? Misalkan ini kita tetap ganti main, tetap bisa. Kalau misalnya kita tetap ganti ini overall, kalau sekarang masih bisa karena kita belum ada yang kita berubah, ya kan? Ini kalau misalnya kalian ganti lagi ke layout match, masih tetap bisa, ya kan? Masih tetap bisa. Nah, kenapa? Karena ibaratnya extend itu dia akan mengcopy semua isi file yang ada di main. Jadi yang ada di HTML nih di atas nih, dari baris 1 sampai baris 47 itu dia akan copy semuanya. Extend itu buat copy semua yang ada. Nah,
Nah, isinya view. Nah, view-nya apa yang mau ditampilin, file mana yang mau yang kita copy. Filenya adalah layout main. Jadi layout main ini akan kita copy dan kita taruh sini. Gitu. Kurang lebihnya begitu. Nah, ini kalau nggak ada layout main ya udah nggak bisa. Gitu. Soalnya kayak gue komen nih, ya udah nggak bisa. Kita lihat di sini. Ini udah kan masih WPHP. Oh ya masih. Kita lihat di sini. Nah, hasilnya gimana nih? Nah, hasilnya ya udah kosongan, nggak ada apa-apa, udah kayak nggak ada HTML sama sekali gitu. Tapi kalau misalnya kita aktifin, nah kita aktifin gini, terus kita refresh lagi, nah dia bakal muncul. Oke, kurang lebihnya begini. Nah, habis itu di yield ini kan kalau misalnya kalian lihat di sini ininya masih 177 karena kan kita belum isi si title-nya, ya kan? Nah, kita isi dulu nih, ya kan? Kita isi dulu si section-nya. Jadi kita pakai section, terus tambahin di sini. Nah, namanya tadi apa? Yang di yield namanya adalah title. Kita copy, terus kita kontrol C, kita paste, terus tinggal kasih koma. Nah, kasih ininya. Nah, kita mau namain apa nih? Mau namain misalkan dashboard, atau home lah, bebas lah. Ini dashboard aja, dashboard. Jadi title-nya mau namain apa? Dashboard ya. Kita lihat sekarang, coba apakah dia mau dashboard. Lihat. Nah, udah kan? Nah, kayak gini. Nah, jadi dia ngopi semuanya, tapi yang di copy ini isi title-nya adalah yield. Nah, dimana yield ini dia naruh satu apa ya? Gimana jelasin ya? Aduh. Naruh satu apa? Ibaratnya naruh satu, kalau misalnya itu naruh satu template yaitu title. Jadi title ini ibaratnya belum diketahui nih, ya kan, value title ini, pokoknya value-nya. Nah, ini kan ada value itu. Value. Nah, value title ini isi nilai dari value title ini belum diketahui. Nah, kita panggil di sini title dan ini nilainya. Ini nilainya itu adalah dashboard. Begitu kurang lebihnya, ya kan. Lalu kita bisa. Nah, kita bisa dong tambahin ke yang lain, bisa. Tambahin ini. Contoh navbar. Navbar ini kita tinggal ini aja dah. Ini sampai sini, kita Ctrl X, lalu kita bikin yield, sama bikin yield juga. Bikin yield, misalkan namanya navbar. Oke. Navbar, bikin yield navbar, terus kita bikin section baru lagi. Ya kan? Section. Terus jangan lupa tutup kurungnya. Bukan tutup kurung, masa penutup dari section, yaitu end section. End section. Nah, habis itu kalian paste, kalian copy aja, ya kan. Ini kurang rapi, kita tab. Nah, udah kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini tetap ada navbar. Kita lihat navbar apa masih ada apa enggak. Tungguin. Loh, error nih kayaknya. Loh, belum ditambahin, guys. sorry. Navbar belum tambahin. Ternyata belum tambahin, guys. No, dia bakal error di sini di sectionnya karena kita belum nambahin isi dari section tersebut. Nah, kita refresh lagi. Nah, tetap ada kan? Nah, udah. Kita coba lanjut lagi ke bagian terakhir, yaitu alert. Bagian alert kita coba terakhir. Nah, yield namanya alert. Alert
sama kayak gini. Section, set, alert, jangan lupa tutup kurungnya and sectionnya. Nah, kita tap. Nah, dah kurang lebihnya begini. Nah, ini dah, pokoknya ini udah bisa. Kita coba lihat hasilnya apakah baik-baik saja atau ada yang error. 54 menit ya guys ya. Bisa nih 2 jam bikin tutorial MVC doang ya guys ya, buat penjelasan sama semuanya. Nah, udah nggak terjadi apa-apa ya, karena udah kita ini sini. Karena kita juga routingnya juga udah dilempar ke halaman home, ya kan. Lalu kita bikin kita jangan bikin student dulu, sabar ya. Kita jangan bikin student dulu. Kita bikin di sini itu oh ya, kita bikin. Nah, habis ini udah nih, kita tambahin terminal lagi baru. Tungguin. Kita sekarang tambahin satu, yaitu controllernya, ya kan. Karena tadi view-nya udah, modelnya udah. Sekarang kita kan yang kita konten sekarang adalah buat nampilin data ya. Berarti kita tinggal pakai perintah buat bikin controllernya, yaitu php artisan make controller, yaitu nama kontrolnya apa, ya kan. Karena kita bikin namanya kontrolnya adalah students controller. Nah, ada tambahin lagi, udah ada. Terus itu kita coba lihat di bagian students controlnya. Nah, sabar. Nah, habis itu kalian bikin satu function baru, public function baru, yaitu kalian bikin public function. Nah, metodenya apa? Index. Astagfirullahaladzim. Index. Terus kita kan nantinya buat nampilin data ya, berarti kita pakai namanya itu view. Pakai view begini. View-nya itu kecil apa gede ya? Kecil dah kayaknya, nggak tahu juga sih ya. Ini harusnya kita harus import dulu nih. Sabar, ini snippetnya nggak ada cok. Nah, ini lagi loading nih guys. Nah, ternyata, nah kita import yang use illuminate view nih, yang ini ya, yang ini kita enter. Nah, ternyata view-nya gede. Nah, habis itu kita tinggal bikin di sini tutup kurungnya. Nah, habis itu kita tinggal bikin variabel baru, misalkan namanya itu students sama dengan student. Nah, student ini kita import dari mana sih model. Nah, ini model. Nah, kita import dari model, ya kan. Nah, karena ibaratnya kan kontrol ini kan harus berkomunikasi dengan model kan, untuk request nih. Dia mau ngambil data yang ada di model. Ya udah, berarti kita harus import di sini, ya kan. Nah, kita import dulu nih. Itu kan. Nah, nih use app model student. Nah, use app student. Nah, ini kan dari sini kan, sama kan, app model student. Nah, kita import dari sini, ya kan, agar kita bisa ngambil data-data yang udah disimpan dari sini, divalidasi di sini, biar bisa divalidasi di kontrol ini, ya kan. Lalu kita tambahin di sini yaitu all. Nah, pasti kalian bingung nih, all ini apa lagi nih? Nah, all ini apaan lagi? Nah, itu dia. All ini sama nih, kalau misalnya kita lihat nih, mana nih, lagi loading. Nah,
Al ini itu sama dengan kalian select al from kalau misalkan kalian PHP native. Karena kan kita udah dapat nih datanya. Berarti kan kita udah dapat apa tabel-tabelnya kan. Maksudnya udah dapat tabelnya, udah dapat data tabelnya. Ya kan kalau misalkan di PHP native kan select al from nama tabelnya kan, nama tabelnya baru apa namanya isi nama kolomnya kan, isi nama kolomnya itu semuanya ya kan. Nah kalau di Laravel ini kita udah dapat nama tabelnya sama nama kolomnya sekaligus. Nah karena kita udah import ini berarti kita udah dapat nama tabelnya sama nama kolomnya kan. Nah baru kita panggil query-nya. Karena kalau kita nggak panggil query-nya, ini kan kita ibaratnya pakai MySQL ya. Beda lagi ya kalau misalkan pakai Postgre ya. Misalkan pakai Postgre atau pakai SQLite atau pakai database lain ya kan. Ini beda lagi karena biasanya query-nya tuh beda lagi ya kan. Jadi ini khusus MySQL doang. Nah, MySQL ini al itu sama aja kayak select al from ya kan. Gitu kurang lebihnya begitu kan. Kalian udah dapat nama tabelnya, dapat nama kolomnya, kalau nggak ada query-nya gimana buat ngambilnya kan, kurang lebihnya begitu. Lalu kalau sudah kita udah dapat data semuanya nih, lalu kita kembalikan pakai return view. Nah return view habis itu kita arahin, kita lempar kemana nih ya kan. Nah karena kan kita belum bikin apa, kita bikin ininya dulu dah, bikin apa namanya file dulu, bikin file lagi, bikin halaman dulu, halaman buat studentnya ya. Kita tambahin itu studentsblade.php gini. Nah, ini biasa agak-agak ngebug nih. Nah di sini udah kita bikin studentsblade.php yang nantinya buat nampilin datanya itu kita di file students.php. Nah, jadi hasil dari pemanggilan ini kita mau lempar kemana nih? Kalau misalnya kita udah dapat datanya, kita mau tampilin kemana? Kita mau kembaliin kemana? Maksudnya data ini kan udah diambilin data-datanya nih, data-data yang ada di yang case select all from tadi tuh, nama tabelnya sama nama kolomnya. Berarti data-data dummy, data-data yang udah ada di nama kolom-kolom itu udah diambil di sini, udah dieksekusi di sini. Nah, kita mau kembaliin kemana? Mau ditampilin di mana, ya kan? Nah, kita tinggal panggil di sini, yaitu students ini kan di file students ya, nih kayak begini sih terus abis itu kita tinggal pakai compact. Nah compact ini apa lagi? Nah compact ini taruh gue buat dulu ya. Compact ini kita panggil variabel ini, kita panggil di sini itu kurang lebihnya begini. Nah kurang lebihnya begini. Oke, nah jadi compact ini untuk manggil database yang ada di sini. Nah ini return view kita lempar kita lempar ke halaman student. Apa yang mau kita lempar? Hasil dari variabel student kita panggil pakai compact. Kita panggil di sini hasil dari ini, kita panggil di sini. Jadi student ini kita panggil di sini. Jadi harus sama. Nah, itu kurang lebihnya begitu. Oke. Jadi ini kalau ini udah nih, tapi kita butuh bikin satu route lagi karena untuk mengakses file student.php ini kita harus bikin route-nya dulu ya. Seperti yang kita udah bilang, seperti itu yang gue udah bilang di sebelumnya tadi, di awal video tadi ya. Kita bikin satu route, yaitu resource kayak gini. Aduh sini peta nggak ada lagi nih, kacau deh. Resource terus nama itunya apa sih? Aduh nama nama ininya, nama urinya, nama apa namanya, nama URL-nya yang mau kita namain apa nih ya kan. Nah kita mau namain adalah students. Nah students ini sama dengan kayak gini nih, kayak slash ini nih, kayak slash ini, pokoknya ini sama lah gitu di student. Jadi kita mau namain ini apa gitu. Lalu kita bikin di sini yaitu
kita panggil controller tadi. Nah, kita panggil kelasnya di sini. Student controller kita panggil di WP-HP-nya. Sabar guys. Panggil WP-HP-nya dengan panggil kelasnya. Nah, kelas ini diambil dari sini. Ini kan kelas di sini. Nah, ini di kelas. Kita panggil sini nih. Pokoknya gitulah. Ya. Nah, di sini kita belum selesai. Ini pasti bakal ada error. Kenapa? Karena kita belum mengimportnya. Ini kita belum import. Jadi kita import dulu ya. Sabarin dah, tungguin dah loadingnya. Mana nih? Apa kita bikin manual aja lah? Bikin manual aja kali ya. Ini terlalu lama guys. Use apa sih dibilang app ya, app //nya /ini. Sorry, ini p-nya kecil. P-nya kecil, terus apa ya tadi? App ini nih, students app http controllers lalu slash lagi nama filenya atau nama kelasnya, nggak apa-apa kan, sama tuh nama kelasnya sama nama ininya sama ya. Nah, kita panggil di sini. Nah, baru titik koma. Dah, ini harusnya sudah dipanggil. Kalau udah kayak gini, ya udah kita tinggal bikin si ininya lah, si apa namanya halaman studentnya buat ditampilin. Ini tinggal copy aja sebenarnya. Copy karena kan sama aja gitu kan. Nah, di copy tinggal ada yang mau diganti gitu. Digantinya paling yang ini. Yang mana? Yang ini dashboard. Dashboard kan kita halaman di halaman student. Kita ganti students. Terus apa lagi ya? Ini ada students. Nah, kita butuh satu yaitu buat nampilin datanya. Kita pakai ini aja di Bootstrap, kita cari tabel. Kita cari example tables. Nah, pakai yang ini aja lah ya. Nah, kita copy, kita coba taruh di bagian kita bikin di main dulu sini, buat dibikin sini yaitu tables, yaitu ini kalau misalnya kita copy jangan di copy sini. Nah guys, nah kita langsung yield aja lah ya, yield langsung kita bikin di sini adalah tables. Nah, baru abis itu kita tambahin di students, kita tambahin sectionnya, tapi apa sih tables ya, lupa lagi cok, wajar ya, programmer suka lupaan emang. Tables and section buat kasih penutupnya, jangan lupa kasih penutupnya guys. Terus habis itu kita Ctrl V. Nah dah kayak gini. Ini agak kurang rapi tapi nggak apa-apa dah. Kalau sudah, ini tadinya ini kan kita bikin nomor, jadi kita sesuaiin sama yang ada di student.php nya, namanya apa di sini kan. Nah ada ini kan ID student, ibaratnya gue mau kasih nomor ya, terus ada nama lengkap, kita tambahin dulu nih nama judul tabelnya, nama lengkap, terus habis itu email, phone, gender ya, email, phone, gender. Oke. Tadi di bagian WP-HP-nya ini kenapa masih merah ya WP-HP-nya? Masih merah guys, nggak apa-apa dah. Nah, kalau sudah, ini kan sudah nih. Nah,
buat tampilinnya gimana nih, ya kan? Pasti kalian bertanya-tanya nih. Tapi ini kita hapus dulu yang bawahnya ya. Nah, hapus dulu yang bawahnya. Buat tampilinnya gimana nih? Kalau misalkan di PHP native kita pakai PHP Echo ya. Cuma kalau di sini kita pakai namanya ada extended blade. Ini blade template aja. Jadi apa namanya? Di sini gue sekalian belajar ngajarin blade template engine-nya, walaupun nggak semuanya gitu ya. Cuma kan di sini banyak ya. Cuma kita di sini pakai namanya bukan for edge ya. Nah, kalau for edge juga bisa, cuma saran gue pengen pakai for else. Nah, for else. Nah, baru bisa di sini. For else students. Nah, variable students ini ya, ini gue kasih tahu variable students ini dari hasil lemparan dari controller ini tadi. Nah, jadi kan nanti kita ke return view kan, kita lempar ke hasil dari ininya, kita lempar ke bagian file ini dengan panggil variabel compactnya ini hasil. Jadi ini kalau nggak pakai ini dia nggak bisa dipanggil, karena apa yang mau dikembaliin dia tinggal kita panggil studentnya yang hasil dari sini gitu. Nah, terus variabel student dari mana ya, dari sini. Ini kan kita panggil sini ya kan, kalau misalkan kalian menanya gitu, ya udah tuh students ya kan, student kita singkat jadi student, jadi kita bakal pakai yang student aja gitu kan. Habis itu kita tinggal tambahin sini. Nah, tambahinnya gimana? Kita tinggal bikin tabelnya, panggil tabelnya yaitu yang ini, panggil yang ini, terus kita paste, terus kita kasih, aduh, Allahu Akbar. Nah, kita kasih nama kolomnya. Nama kolomnya di student PHP ini adalah ID student. Kita copy, kita paste. Lakukan dengan hal yang sama. Lalu jangan lupa kita tutupnya di bagian mana ya? Oh, di luar ini sini. Kita pakai empty. Nah, empty ini apa nih, ya kan? Nah, ini biasanya nah, empty ini jadi kalau misalkan ketika tidak ada data, kita mau nampilin apa nih? Jadi kalau misalkan nih di data-data ini nggak ada, mau nampilin apa? Jadi ibarat lawan dari false itu sendiri gitu. Lawannya apa gitu. Nah, kita tambahin apa, alat aja lah, nggak usah yang ribet-ribet lah ya, alat aja. Nah, alat. Nah, kita mau alatnya pakai yang secondary aja. Yang secondary itu yang abu-abu. Nah, kita Ctrl C, kita copy sini, intinya kita rapiin dulu. Nah, gini ya. Ya ini aja. Habis itu kita tinggal bisa ganti namanya. Misalkan sudah dibuatin tuh data masih tidak dibuka. Ya itu ya maksud gua. Jadi apa kalau datanya tidak ada dia nampilin apa nih? Ya kan gue bilang kan kayak nampilin alat aja lah gitu. Kan bikin kita data siswa tidak ditemukan.
atau tidak ada datanya lah gitulah. Nah, kalau sudah, kalian jangan lupa tutupnya. Jangan sampai lupa. Ya Allah, kemana sih nih? Ya udahlah, sini aja. N for else. Nah, ini harusnya udah selesai nih buat MVC-nya udah selesai nih buat nampilin data. Nah, sekarang coba kita cek di sini. Kita coba cek di sini. Kita coba ke halaman students. Wah. Oh, kita belum redirect kita ternyata. Kita belum redirect ke ini masih loading, guys. Sabar. Itu kita ini dulu, ganti itunya dulu di bagian home. Kita tambahin URL-nya kan masih ini nih, ya kan? Kita tambahin di sini ref-nya. Kita buka kurung. Kita tambahin URL. Terus kita dalam kurung. Nah, URL-nya kemana? Ya kan? Kita di halaman home. Sesuai sama route yang tadi kita bikin di WP-HP ini. Ini kan tadi apa namanya? Ini home. Ini kan URL home sesuaiin sama yang ada di WP-HP ini. WP-HP ini yang sesuai namanya routing ini. Terus kita tambahin juga di bagian studentnya sama URL. Terus tambahin path-nya. Sesuaiin aja path-nya kan di sini kita ada bikin itu students. Kita copy aja. Terus kita paste di sini. Nah, udah. Sama ini kita bikin juga di bagian studentsnya ya. Bagian studentsnya juga ya. URL URL students. Oke, kalau sudah kita coba refresh lagi. Kita lihat apakah data kita sudah tampil sesuai yang data yang kita tadi buat ya. Ini kita tunggu refresh dulu, agak lama ya. Nah, kita coba student. Nah, udah ada kan? Satu Rifki gmail.com 281 laki-laki. Sama nggak? Sama ya kan? Laki-laki ini nomor gua, misalkan. Nah, kayak gini. Nah, ini kurang lebihnya kayak gini ya. Habis itu ini kalau misal kamu nambahin juga bisa. Misalnya kita tambahin lagi coba ya. Tambahin 2 namanya misalkan Agus gmail.com, nomornya misalkan 123456789 misalkan gitu. Misalkan ini ini ada ini laki-laki. Nah, udah, kita kontrol S aja. Nah, kita lihat apakah datanya juga ikut ada di sini. Nah, ada kan, tetap ada. Jadi dia bakal terus sampai bawah sesuai dengan apa yang ada di database. Kurang lebihnya begitu. Dan ini ini kita sedikit rapiin. Ini kita di mode students tapi ininya nggak aktif ya. Home-nya juga nggak aktif. Kita bakal sedikit rapihin. Untuk rapihinnya itu kita bakal di sini gimana ya? Oh, ini students ya. Oh, ini aktif kan. Nah, ini aktif ini yang membuat jadinya ininya aktif home-nya. Nah, harusnya kan kita di mode student harus studentnya aktif ya. Ada caranya. Caranya itu kalian buka kurung, panggil syntax request. Pokoknya gini kurang lebih ya.
gua nggak tahu kayak gimana. Kayak gini, terus ini tambahin di sini. Kita minta request ya. Terus kita tambahin namanya segmen, terus tambahin yaitu 1. Terus sama dengan, nanti gue jelasin, sabar, kita buat dulu biar berhasil dulu. Yaitu ini adalah home. Lalu jika home, dia bakal aktif. Jika bukan home, dia nggak aktif. Nah, sekarang kita copy ini ya ke bagian navlink ini. Nah, home ya kita ganti jadi students. Kita coba lihat hasilnya. Apa nih yang error nih? Bangsa request. Apa nih yang salah nih? Request home. Nah ya. Ini harusnya apa SS enggak ada S nya. Oh iya, S nya nggak ada. Sorry guys, S nya nggak ada nih harusnya. Coba kita refresh lagi. Lah, masih sama. Kenapa nih? Oh, ini kayaknya kurang T kayaknya. Soalnya di sini perintahnya dia kurang metode segmen. Nah, segmen. Ini kayaknya kurang T. Harusnya segmen. Harusnya. Kita coba refresh lagi. Aduh. Inilah kalau nggak ada snippet susah, guys. Tuh, aduh. Jadinya kadang-kadang gue lupa gitu, suka lupa gitu. Nah, sudah ya. Nah, ini sudah kan students. Ini kalau misalnya kita ke home, ini ke home kita belum anuin tadi ya. Kita bisa aja dari ke home. Nah, ke home students. Jadi di sini gue kasih tahu logiknya. Dia ngambil request ya, request ke URL. Request. Kita pakai apa namanya? Kita bawaan dari apa package yang udah diinstal Laravel pakai request. Terus segmen. Nah, segmen sama dengan 1. Nah, segmen ini jadi gini. Segmen ini, aduh kenapa nih, cuy? Nah, segmen ini adalah ini kan lokalnya 8000. Nah, ini slash ini 1. Ini ya. Yang ini adalah ini segmen. Ini yang disebut dengan segmen. Ini segmen pertama. Kalau misalkan kalian ada segmen ada 2 segmen. Misal kayak gini, student misalkan home misalkan. Oke. Nah, berarti ada 2 segmen. Kalau misalkan kalian kalian ngatur routingnya misalnya student/home gitu. /student/home. Nah, berarti di sini kalian bikinnya jadi 2. Contoh kita bisa contohin di sini ya. Contoh satu lagi nih buat sebelum mengakhiri video ini. Kita bikin di sini home-nya. Kita bikin di sini home-nya itu misalkan dashboard aja lah gitu kan. Dashboard itu. Dashboard lah. Nah, coba. Nah, di dashboard ini karena dia ada 2, jadi kita panggil di sini 2. Lalu home-nya. Nah, home-nya ini apa? Nah, segmen yang kedua tadi apa? Yaitu /home/dashboard. Berarti yang segmen keduanya adalah dashboard. Gitu. Dashboard. Dan ini coba kita ganti path-nya jadi dashboard. Nah, sorry, path-nya harusnya ini home ya. Path-nya home dashboard. Path-nya adalah home dashboard. Oke, kita coba
praktekin lagi. Di sini kalau ke home juga bisa nggak? Kan loadingnya udah kita ganti ya. Loh, belum keganti ternyata coy. Dari studio sini. Asal diganti, coba nggak apa-apa dah. Nggak apa-apa, kita giniin aja. Ini home, dashboard. Nah, ini dia kayak gini. Nah ini pokoknya, tapi ini, nah ini saya kenapa nggak kepanggil ya? Di main ya. Oh sorry, ini kita harus tambahin slash lagi di sini. Tambahin slash lagi di sini, karena kan kita nambahin road lagi satu ya, atau nambahin segmen lagi satu. Coba kita refresh. Nah, benar kan? Nah, nih udah berhasil. Nah ini home, ya kan? Salah, harusnya tadi kita paste-nya di bagian ini ya. Sorry. Ini di bagian, harusnya di bagian di home ya. Sorry guys. Ini harusnya di bagian home nya. Kita coba bagian home nya. Div-nya kita paste. Nah, page-nya dashboard, home, sorry, home dashboard. Lama home dashboard. Nah, kita lihat apakah ini, kalau misalnya kita ini kita ganti ininya, misalkan dashboardnya home, apakah dia bisa apa enggak? Ini kita lagi di mode home ya, lagi di mode home, apakah dia bisa apa enggak? Kita coba lihat. Nah, dia nggak aktif. Karena apa? Karena tadi kita bikin segmen 2 nya, berarti kan segmen keduanya apa? Dashboard ya kan? Harusnya dia bukan home. Tadi kan kita panggil home kan, ini sedangkan ini segmen 1, jadi kita harus panggil segmen keduanya gitu. Dan kalau misalkan ini, misalkan ininya satu, misalnya ini satu nih home, ini bisa bang? Nggak bisa, tetap aja nggak bisa. Setahu gue sih kayaknya nggak bisa, dia harus segmen yang terakhir, tapi tetap dihitungin dari awal sini. Jadi segmen 1, 2, dia hitungnya tetap yang kedua. Nah kita coba lihat. Bisa dah, bisa ternyata guys, bisa. Ini gue baru tahu guys. Kayaknya gue, Laravel 9 kayaknya deh, gue pernah make tuh yang kayak gitu, Laravel 9. Dulu gue pakai Laravel 9. Kayaknya kalau Laravel 9 tuh nggak bisa ya untuk segmen ya, kayak gitu. Kalau untuk yang Laravel 10 baru bisa. Oke, I see. Ilmu baru. Boleh. Nah kita kembali lagi ke dashboard, karena lebih baiknya begini gitu, dashboard. Nah, oke. Segitu aja dulu dari gue guys ya. Jadi terima kasih untuk konten kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Nanti ditunggu part-part selanjutnya buat insert, update, sama dilata nanti gue bikin. Oke, selamat menaikkan ibu botolnya. Tinggal berapa menit lagi, tinggal 10-20 menit lagi. Oke, untuk buka puasa. Jadi ini sini gue mau buka puasa, mau trigger juga. Oke, see you and the next video. Bye bye.